Alhamdulillah, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati fa bi lisan wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin. Ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad hadal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bapak-bapak serta saudara sekalian hamba Allah yang dimuliakannya, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Rajab. Sebentar lagi sebagian umat Islam akan memperingati Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj yang sering kita kenal adalah perintah salat 5 waktu. Dan ini menandakan bahwa salat ini bukan perintah yang abal-abal, ecek-ecek. Dibanding semua firman Allah tentang perintah beribadah, maka salat mempunyai tempat yang sangat khusus dan istimewa. Karena hampir semuanya perintah itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Namun ketika perintah salat datang, Allah langsung memanggil Nabi Muhammad SAW menghadap di Sidratul Muntaha, suatu tempat terjauh, batas antara alam makhluk dan alam khalik, yang Jibril alaihissalam sendiri tidak mampu atau tidak diberikan izin untuk sampai ke tempat itu. Sampai di ujung Sidratul Muntaha kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, silakan kau langsung pada Allah, saya hanya sampai di sini. Dan seperti dalam firman yang lain, salat ini betul-betul sangat istimewa. Dalam misalnya Al-Ankabut ayat 45 dikatakan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, wala zikrullahi akbar. Dan salat itu lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Bapak saudara yang saya hormati, hamba Allah yang dimuliakannya, dengan menjadi muslim kita salat, itu sudah benar dan sudah seharusnya. Tapi jangan lupa, hampir setiap khutbah Jumat, khatib akan menyuruhkan jamaah dan dirinya sendiri untuk memeluk Islam, memelihara Islam, menjaga Islam, mengamalkan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masukilah, peluklah, pelajarilah, amalkanlah Islam secara kafah, menyeluruh, total, semuanya, jangan sepotong-potong, jangan sebagian-sebagian. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya langkah-langkah setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi perintah menjalankan, mengamalkan Islam secara menyeluruh sesuai kemampuan kita adalah tidak bisa ditolak. Karena begitu kita tidak melaksanakannya, artinya Allah mengingatkan kita mengikuti langkah-langkah setan, yang setan itulah musuh yang nyata bagi kita. Bapak serta saudara yang hormati, Islam menjadi sempurna, menjadi tetap berjaya sampai hari ini
adalah karena peran umat Islam, setiap individunya. Dalam mukadimah tadi saya bacakan surah Ali Imran ayat 104. Wa takum minkum, dan hendaknya di antara kalian ada ummatun yad'una ilal khair, yang mengajak kepada al khair, kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kebaikan. Kalau kita baca tafsir-tafsir yang mutabar, al ma'ruf di sini yang dikenal. Bukan cuma kebaikan yang dikenal, dan itu merujuk pada Islam. Jadi ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada Islam, kepada nilai-nilai Islam, kepada syariat Islam. Bukan cuma yang baik-baik saja. Karena tidak semua yang baik sesuai dengan syariat Islam. Karena kebaikan itu akan ditentukan secara lokal, temporal. Baik di tempat tertentu, belum tentu baik di tempat lain. Baik di masa tertentu, belum tentu baik di masa yang berikutnya atau sebelumnya. Tapi kalau ya'muruna bil ma'ruf, mengajak pada al-Islam, Islam berlaku universal. Sejak Islam diturunkan sampai nanti dunia berakhir dengan kiamat, nilai-nilai Islam tetap ada. Dan yang paling penting lagi, tidak kalah kurangnya, adalah wayan hauna anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran. Kalau itu kita lakukan, Allah menjamin wa ulaika humul muflihun. Orang-orang inilah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini kalau kita pahami terbalik, Bapak, kalau mau menjadi orang beruntung menurut versi Allah, lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita mau menjadi umat yang terbaik, kuntum khairu ummah, seperti dalam surah Al Imran ayat 110, tetap sama. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, yang terbaik bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita kenal betul bahwa dalam Islam itu ada yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu paket komplit, paket lengkap yang tidak boleh kita pilih-pilih. Ah, ini ma'ruf aja deh. Menyuruh ya kita sholat, bagus. Yuk kita belajar ibadah puasa, bagus. Yuk kita bagus. Tapi Islam tidak hanya al-ma'ruf, tidak hanya amar ma'ruf, tapi nahi munkar. Kita juga diminta oleh Allah untuk mengatakan, hei jangan mencuri, hei jangan berbohong, wahai penguasa jangan berlaku zalim kepada rakyatmu, wahai menteri jangan tanda tangani pelepasan jutaan hektar hutan untuk tambang, untuk batu bara, untuk kebun sawit. Nahi munkar, perintah yang satu paket komplit. Waduh, ya itu mah jangan dong, itu urusan orang-orang berani saja. Kenapa? Karena itu pasti ada risikonya. Kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, sholat yuk, bawel loh, paling begitu. Sholat yuk, udah masuk waktu nih, so alim loh, paling begitu. Tapi kalau kita bilang, jangan nyolong dong, apa? Jangan judi loh, duit gua. Apalagi kalau sampai tingkatnya pada berhenti kamu berbuat zalim kepada rakyatmu. Waduh, sorry deh, itu buat yang lain aja. Nah, bapak-bapak serta saudara sekalian hamba Allah yang dimuliakannya, Hawa ya. Hawa nahi munkar di negeri ini semakin menjadi seram, semakin menjadi menakutkan ketika pemerintah bersama DPR tanggal 2 Januari kemarin mengetuk palu undang-undang kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana KUHP dan KUHAP, yang di situ sungguh banyak pasal-pasal karet yang bisa menjerat baik secara perdata maupun pidana kepada pelaku nahi munkar. Misalnya kita ketemu di pasal 218. Pasal 218 ada tentang penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden. Apa yang disebut menghina? Menghina itu setiap orang di muka umum yang menyerang kehormatan atau martabat presiden atau wakil presiden.
Ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan. Nah, menyerang kehormatan ini kan nggak jelas. Apa? Bagaimana menyerang kehormatan itu? Kalau kemarin komika Panji Pragiwaksono mengatakan, saya cuma mengulang ya Pak ya, saya cuma mengulang. Dia mengatakan Wapres Gibran ngantukan gitu. Apakah itu menyerang kehormatan? Apakah itu menyerang martabat Gibran Raka Buming Raka? Kalau Bapak ikuti media sosial hari-hari ini, 2-3 hari ini dahsyat gitu. Dalam stand up komedinya Pensrea, itu Panji 2 jam lebih, merosting para pejabat, anggota dewan, gubernur, presiden, wakil presiden. Nah itu kemarin tanggal 7 sudah ada demo. Demonya, mohon maaf saya sebut menurut berita, Angkatan Muda Muhammadiyah dan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Ini keren juga loh, tumben-tumben kan Muhammadiyah sama NU bisa barengan demo. Biasanya kan masing-masing tuh ribut soal musoli, ribut soal kunut gitu. Ini bisa kompak gitu. Yang kompaknya mendemo Panji di Komdigi dan di KPI. Lalu pada hari yang sama mereka melaporkan Panji ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penghasutan, pemecah belah, menghina martabat pejabat dan sebagainya. Kita hormati itu sebagai pilihan dia. Mereka tidak mau kepala negaranya, pejabatnya dihina menurut versi mereka. Oke, kita hormati. Mereka tidak mau katanya Panji memecah belah. Oke, kita hormati. Cuman pertanyaan kita, kemana saja mereka ketika hutan ditebang digunduli? Kemana saja mereka ketika rakyat di Rempang, di PIK 2 Tangerang, Banten dirampas tanahnya? Pemiliknya dipenjara hanya karena tidak mau menjual tanahnya dengan harga sangat murah, 40.000, 50.000 kepada Pantai Indah Kapuk 2. Yang ketika saat itu harganya sudah 350.000. Mereka ditangkapi, dipenjarakan, dan anak-anak muda ini tidak ada suara sama sekali. Mereka juga marah karena Panji menyinggung NU dan Muhammadiyah mengelola tambang. Tapi mereka sama sekali tidak marah ketika Mahkamah Konstitusi ditelikung aturan mainnya sehingga anak muda yang belum 40 tahun tiba-tiba bisa lolos menjadi wakil presiden. Tidak marah ketika bapaknya jadi presiden cawe-cawe, campur tangan, melakukan kecurangan secara masif, terstruktur dan sistematis. Tidak marah. Tidak marah ketika para oligarki mengeruk sumber daya alam nikel batu bara dengan sangat brutal, menimbulkan kerusakan ekologi lingkungan yang sangat dahsyat dan menimbulkan banjir bandang luar biasa di Aceh, Sumut, Sumbar. Tidak marah. Sementara orang-orang yang menyuarakan nahi mungkar diancam dengan pasal-pasal yang sangat mengerikan tadi. Bapak-bapak serta saudara sekalian hamba Allah yang dimuliakan ya. Kita jangankan nahi mungkar Bapak, dengan pasal-pasal yang tadi ini ada denda sampai 200 juta. Jadi kalau Bapak nanti misalnya nih polisi memanggil Panji di BAP, berita acara pemeriksaan, kemudian masuk pengadilan dan hakim memutuskan iya, kamu telah menyerang kehormatan martabat wakil presiden, maka Panji bisa dihukum 3 tahun 6 bulan dan atau denda 200 juta. Siapa yang berani? Nggak ngapa-ngapain, ada pasal-pasal gini aja orang pada takut. Tadi saya ngobrol dengan salah satu pengurus masjid. Saya katakan, saya ada masjid di komplek tempat saya tinggal selama puluhan tahun, lebih dari 25 tahun. Saya tiap Jumat setahun tuh bisa 2-3 kali ada jadwal. Ramadan saya ada kuliah Ramadan. Tahun 2026 ini saya tidak ada jadwal di situ. Ketika saya tanya kenapa kok tidak ada, pengurus barunya menjawab, maaf Dad, kami sedang menghindari ceramah-ceramah sensitif yang berbau politik. Bayangkan, dengar ceramah aja nggak berani, apalagi suruh ceramahnya. Dengar seruan nahi mungkar saja takut pengurus masjidnya, apalagi kalau dia, lo yang ceramah ya, nahi mungkar ya. Bayangkan Pak,
Kami sedang menghindari ceramah-ceramah politik yang sensitif. Sejak kapan Islam dipisahkan dari hal-hal politik? Sejak kapan? Sejak kapan? Di masjid Rasulullah memang mengajarkan tauhid. La ilaha illallah. Yes. Di masjid Rasulullah memang mengajarkan berwudu, taharah. Bagaimana membasuh tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, diajarin oleh Rasulullah. Ya. Di masjid Rasulullah memang mengajarkan infak, zakat, sedekah. Yes. Berapa ukurannya, berapa masanya, berapa besarnya, berapa banyaknya? Iya. Apa syarat rukunnya? Kalau kurban, bagaimana syarat hewan kurbannya? Iya, diajarin. Tapi sejarah menunjukkan dari masjid juga Rasulullah menulis surat kepada para kaisar, kepala suku, raja-raja, yang dalam sekarang istilahnya surat-surat diplomatik. Karena Rasulullah SAW di Madinah bukan cuma nabi, beliau adalah kepala negara. Surat-surat beliau ada tanda tangan, ada stempelnya. Maksud saya ada stempelnya. Cincin beliau ada stempelnya Allah, Rasul, Muhammad. Dan itu menjadi stempel. Surat itu dikirim ke banyak kepala negara, kepala suku mengajak berdakwah untuk berislam. Itu surat-surat diplomatik. Siapa bilang urusan diplomatik bukan urusan politik? Dari masjid juga Rasulullah mengirim para sahabat menjadi gubernur. Amir bin As dikirim ke Mesir. Siapa lagi? Khalid bin Walid ke Yaman dan sebagainya. Siapa bilang urusan mengirim gubernur bukan urusan politik? Dari masjid juga Rasulullah mengirim pasukan perang dengan para panglimanya. Siapa bilang urusan perang bukan urusan politik? Di awal tadi khatib sudah mengajak udkhulu fisilmi kafah, masuk ke Islam secara kafah. Bapak saudara yang saya hormati, Islam menjadi hebat, menjadi sempurna, yang dalam ayat lain liyudhirahu ala dini kullih. Allah yang mengutus, ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus rasulnya dengan kebenaran, dengan al-huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dengan agama yang benar. Untuk apa? Untuk liyudhirahu ala dini kullih. Untuk mengalahkan, mengungguli agama-agama yang lain. Jadi jangan ceramah itu, nanti orang agama lain tersinggung, marah, mengoyak-ngoyak persatuan, pemecah belah. Ayatnya liyudhirahu ala dini kullih, untuk mengungguli, mengatasi, mengalahkan ala dini kullih, seluruh agama yang lainnya. Nanti mereka marah, kata Allah, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Walau karihal musyrikun, walau orang-orang musyrik tidak suka. Jadi Allah Maha tahu, Bapak. Begitu Allah perintahkan kita melakukan ini, maka ada resikonya ini, dan Allah Maha tahu. Tapi jangan khawatir, kata Allah tadi, wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar, kata Allah, muflihun, orang-orang yang beruntung. Allah sediakan ganjaran, Allah sediakan balasan, dan balasan Allah tidak sembarangan. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tumastaqimu, kemudian mereka beristiqomah dengan ucapannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah kirimkan malaikat untuk mengatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tazanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, wafiru, dan sampaikan kabar gembira bil jannati lati kuntum tu'adun,
Sampaikan kabar gembira pada mereka tentang surga yang telah disediakan untuk kalian. Allah janjikan surga, Pak. Masya Allah. Tapi berat, Edi. Kita bisa ditangkap, dipenjara, diintimidasi, disiksa, mungkin dibunuh. Ya iyalah, berat. Hadiahnya surga kok. Kalau ujiannya nggak berat, hadiahnya kipas angin, dispenser, kompor gas paling top. Tapi ini surga. Surga. Masya Allah. Surga. Berapa lama kita hidup di dunia? 80 tahun? Hebat betul. Kalau boleh milih ya jangan sampai 80. Kasihan keluarga yang ngurus kita kan gitu kan. Tapi kalau Allah takdir kita 80, oke. Dalam 80 itu Bapak jangan makan ini ya, pakai jangan nggak boleh makan itu ya, ini kolesterol, ini segala macam. Berapa lama kita berkuasa? Menjadi presiden 2 periode maksimal 10 tahun. Tapi kalau 10 tahun berkuasa itu kita melakukan kezaliman, kita melakukan kemungkaran, kita menyiksa rakyat kita, merampasi tanah kita, memberikan kedaulatan kepada asing dan asing, membiarkan Morowali punya pesawat, punya bandara sendiri tanpa ada pengawasan dari negara, keluar masuk barang-barang bebas begitu rupa. Itu semua kezaliman. Dan Allah janjikan setiap dosa ada balasan berupa neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Sebaliknya kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Tinggal pilihan pada kita, Pak. Pasal-pasal KUHP dan KUHP itu memang mengerikan, Pak. Teman-teman yang paham sudah membuat analisis, membuat catatan, membuat kritikan, membuat masukan betapa mengerikannya Indonesia di tahun 2026 ini. Pejabat menjadi makhluk yang tidak boleh disenggol-senggol, menyerang kehormatan, menyerang martabat. Apa maknanya? Nggak pernah jelas. Nanti terserah polisi. Oh, kamu udah menyerang kehormatan pejabat, kamu udah menyerang kehormatan martabat wakil presiden. Terserah dia, karena tidak ada batasan yang jelas. Panji mengatakan wakil presiden ngantuan, jadi masalah. Padahal Mahfud MD mengatakan itu bukan hinaan, itu kritik politik, itu sah. Mahfud MD mengatakan begitu, dan dia mengatakan jangan khawatir Mas Panji, kalau ada apa-apa nanti saya yang bela. Wow. Ada akal waras sedikit lumayan dari mantan pejabat kita. Tapi ketika seluruh penguasaan dipagari seperti itu, kita mau ingatkan mereka, wahai presiden, wahai wapres, menteri, gubernur, wali kota, bupati, kalian duduk di situ karena kami rakyat. Kalian menikmati gaji fasilitas dari uang kami, pajak kami. Masa kami nggak boleh kritik kalian? Kalau di rumah saya kamar mandi macet salurannya, saya panggil tukang, Mas, beresin ya. Berapa hari? 3 hari Pak. Berapa biayanya? 200.000 kali 3 Pak, 16.000. Di luar biaya-biaya yang lain, tenaga saja. Oke, 3 hari. Saya bayar dia, saya beli pipa segala macam sesuai permintaan dia. 3 hari nggak beres, masa saya nggak boleh ngomel? Mas, beresin nggak sih? Masa gitu aja nggak beres? Masa saya nggak boleh ngomelin? Masa saya nggak boleh negur? Mas, bentar bisa nggak sih? Masa nggak boleh? Ini pejabat mengatur hidup kita, memajaki kita, menahan kita, peraturan ini harus begitu-begitu. Masa kita nggak boleh? Bos, jangan gitulah bos. Masa kita nggak boleh? Ini negeri apa? Kalau di negeri komunis semuanya dilarang, tapi rakyat dipenuhi kebutuhannya. Di negeri demokrasi liberal semuanya boleh, tapi kalian cari masing-masing kehidupannya. Di Indonesia semuanya tidak boleh dan kalian cari masing-masing. Kan gila. 2026. Pada saat yang sama Allah memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagai penutup saya ingin ingatkan, tadi ada hadis Rasulullah yang saya kutip. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Diakah di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir bi yadihi, ubah dengan tangan kamu, dengan kekuatan kamu, dengan kekuasaan kamu. Kalau kamu pejabat, ubah kemungkaran itu.
Fa'ilam yastati, jika kalian tidak mampu, fabilisan, ubah dengan lisan kamu, dengan kritikan kamu, dengan masukan kamu, dengan media sosial kamu, ubah kemungkaran itu. Fa'ilam yastati, jika kalian tidak sanggup, fabiqolbi, ubah kemungkaran itu dengan hati kamu. Ya Allah, negeri ini dipenuhi kemungkaran ya Allah, tapi hamba tidak berani melakukan perubahan ya Allah. Kami takut ditangkap ya Allah. Hamba takut dipenjara ya Allah. Hamba takut dibunuh ya Allah. Tapi hamba tidak rela ya Allah. Tolong hilangkan kemungkaran ya Allah. Ubah dengan hati kamu, kata Rasulullah SAW. Cuman di akhir hadis tadi dikatakan wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu, mengubah kemungkaran itu dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Pertanyaan saya Bapak, Saudara yang saya hormati, kalau mengubah dengan hati, Rasulullah sebut selemah-lemahnya iman. Kita masuk kelompok mana kalau kita cuek bebek, enggak peduli dengan kemungkaran? Dengan tangan tidak berani, dengan mulut takut, dengan hati juga tidak. Kita masuk di mana? Apa masih ada iman di dada kita? Nauzubillah min zalik. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anul Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak serta saudara sekalian hamba Allah yang dimuliakan, ada hadis lain yang menarik betul. Rasulullah bersabda, afdalul jihad kalimatun adil inda sultanul jahil. Seafdol-afdolnya jihad, kata Rasulullah SAW, adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Seafdol-afdolnya jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Perang Alkitab itu dahsyat, taruhannya bunuh atau terbunuh. Tapi Rasul tidak menyebut perang Qital sebagai afdalul jihad. Rasul menyebut afdalul jihad itu menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa. Karena kalau perang kita rame-rame Pak, 10 lawan 10, 2000 lawan 2000, 3000 lawan 15.000, rame-rame. Bisa menang, bisa kalah. Bisa membunuh, bisa terbunuh. Tapi kalau mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, itu sudah hampir pasti kalah. Sudah hampir pasti kalah. Penjara. Tahun 2022, saya kritik KKN, kalah saya. Masuk penjara. Karena saya mengkritik di depan penguasa yang zalim. Masuk penjara. Kalah. Makanya Allah Rasulullah mengatakan afdalul jihad itu kalimatun adil inda sultanul jahil. Tapi Bapak Saudara yang saya hormati, jangan takut. Jangan takut. Setiap perintah Allah, Allah tidak akan membiarkan. Dalam surat Fussilat tadi, setelah innalladzina qalu rabbuna dan seterusnya tadi, ayat berikutnya nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan jadi pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah. Tinggal apakah kita percaya firman ini? Apakah kita percaya ayat-ayat ini? Kalau percaya, tidak ada lagi Allah takhafu wala tahzanu. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekecewaan, tidak kesedihan. Kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, baik yang lalu, sekarang maupun akan datang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana
wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa muslimin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami yang masih banyak diliputi ketakutan ya Allah, untuk berdiri bersama para pejuang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar ya Allah. Ampuni kami yang masih banyak pertimbangan bisnis kami, pekerjaan kami, keluarga kami, hobi kami ya Allah. Kami seperti seolah-olah mengabaikan perintah-Mu dan tidak percaya dengan janji-Mu bahwa Engkau akan memberi kami surga ya Allah atas balasan ya Allah. Ampuni kami ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Tumbuhkan keberanian, kemauan, kemampuan kami untuk menjadi penegak-penegak amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana Engkau perintahkan kepada Rasulullah SAW serta para sahabat dicontohkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tidak punya apa-apa ya Allah. Amal kami sedikit, salat kami tidak khusyuk, sedekah kami tidak ikhlas. Ampuni kami ya Allah. Kalau dengan begitu bagaimana kami bisa mengharapkan surga-Mu ya Allah dengan amal yang sungguh di bawah bandrol semestinya ya Allah. Beri kami jalan ya Allah untuk meraih surga-Mu ya Allah dengan menjadi penegak-penegak amar ma'ruf dan nahi munkar ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Qim salah.